cerewet? Fitra. Yang bisu aja nggak bisa ngomong cerewet, apalagi orang yang punya mulut. Mulut memang begitu. Semua dikomentari. Jangankan anak-anak kecil aja. Kita nggak tahu apa ngomongnya. Masih kecil aja sudah cerewet. Fitra. Karena manusia itu senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ini mohon maaf kepada manusia-manusia seperti ini menjadikan pembelajaran buat kita untuk bisa belajar kan? Betul tidak? Dikit-dikit bertanya. Anak-anak itu gitu. Apa itu? Apa itu? Atau diganti, itu apa? Sama kembalikan. Sekarang, mengapa sifat cerewet itu terkadang dibutuhkan? Dibutuhkan gak Bu? Kita butuh. Kita butuh komentar, kita butuh masukan, kita butuh segala-galanya. Karena sebenarnya cerewet itu memperbaiki suatu kondisi atau sebuah keadaan. Dalam hal ini kadangkala sosok anak, ayo ma, kenapa bisa begini? Kan bisa kan? Kadangkala orang tua yang diam, justru anak-anak yang memacu orang tuanya untuk ngomong. Tanya aja si kecil ini. Betul tidak? Betul. Betul ya? Iya. Betul. Kan gitu anak-anak. Dikit-dikit bertanya. Malu dia Ustadz. Iya malu lihat Iya. orang ganteng ya. Ustadz, fitnah itu dosa Ustadz. Iya ya benar. Sekarang apalagi ternyata yang baik pun tetap dikomentari. Kenapa yang baik pun akan dikomentari lagi? Karena untuk apa? Perbaikan peningkatan. Iya. Sesuatu yang baik pun tetap dikomentari. Ingat ya. Mohon maaf kepada siapapun yang lagi mengurus. Otomatis banyak kritikan itu. Kritikan-kritikan itu tujuannya untuk membangun, untuk memperbaiki. Dan yang ketiga, selain untuk peningkatan, untuk perbaikan, untuk peningkatan, mudah-mudahan dengan adanya orang-orang cerewet ini kita membutuhkannya untuk mengingatkan orang yang suka teledor. Tukang lupa. Semua dilupakan. Seandainya telinganya tidak nempel, pasti dilupa juga itu telinganya. Kan banyak begitu tukang lupa. Ibu biasa cerewetin suami karena kenapa Bu? Tukang lupa kan? Hah? Kenapa Bu? Iya sekali. Kok iya aja? Hah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Ya kadang lupa, kadang ingat. Kasihan banget ya ibu. Suaminya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi ibu kadang-kadang dilupakan. Hah? Ibu yang dilupakan tuh mah. Ya itu misalnya barang gitu lupa nyimpen di mana gitu. Gitu ya. Baru ingat lagi nanti setelah sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu nyuci lupa uang suami ada di kantongnya. Yes. Mohon maaf kepada siapapun, mohon maaf. Ibu harus cerewet. Setuju? Supaya bentuk kasih sayang dan perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Ibu, ibu, mau nggak suaminya nggak dicerewetin? Enggak kan? Pasti mau dicerewetin kan? Pertanyaannya, mau nggak suami yang cerewet kepada ibu? Ibu-ibu ini mau menang sendiri ya. Dia cuma mau supaya ibu yang cerewet, terus dia tidak mau cerewetin. Wah, aku pindah aja ke sini. Ibu, mohon maaf Bu. Yang paling cerewet yang mana nih kelihatannya? Ibu, mohon maaf Bu. Ibu paling cerewet? Enggak. Nggak salah kan? Oh ibu pendiam. Berarti suaminya yang cerewet. Karena pasangan rumah tangga biasanya itu. gitu. Bener kan? Pasangan itu harus balance. Plus minus. Plus minus. Kalau suaminya cerewet pasti istrinya pendiam. Kalau istrinya pendiam pasti suaminya cerewet. Itu terbukti di rumah tangga saya. Saya tahu pasti Ustadz yang pendiam kan? Oh iya. Tidak mungkin dipertemukan dua-dua cerewet. Kapan dua-dua cerewet tidak ada yang bisa tidur? Nah loh, kasihan. Kasihan.
Kasian, gimana mau tidur? Ngobrol terus katanya. Mohon maaf ya Bu, jangan marahin suami ya. Ingetin aja. Hah? Cereweti aja. Dicerewetin aja. Ah. Kata ibu, kita itu marah cuma di mulut. Uh. Memangnya yang marah telinga. Emang bisa marah pakai telinga? Pertanyaannya. Tapi sebentar nih, kalau kita tanya tadi ibu-ibu yang aku nggak cerewet, gimana Bu? Udah sadar belum Bu kalau ibu cerewet? Udah sadar ya Bu ya? Sadar. Alhamdulillah Ini, ya ini, Allah. Ibu harus cerewet. Kalau ibu tidak cerewet, nanti suaminya Lupa pulang. lupa pulang. ada yang jawab. Ibu jawab aja Hah? lagi. Lupa pulang. Nggak lupa pulang. Justru saat suami itu senang sama istri nggak cerewet. Jadi ngangenin. Kalau cerewet suaminya nggak mau pulang-pulang. Sebentar nih sebelum kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Kadang-kala suami itu kangen dengan istri yang cerewet. Iya. Ternyata istrinya lagi sakit gigi. Caca, ada yang mau ditanyain kan sebelum kita lanjut lagi nih? Mau, Ustaz. Ada 2 pertanyaan ya. Wah. Pertanyaan pertama, Iya. kan memang cerewet itu sebenarnya indah baik ya Indah kan. baik. Tapi kan ada juga kita harus menguntai bahasa itu dengan kata-kata yang indah, yang baik supaya lebih enak didengar ya kan. Jadi gimana caranya supaya cerewet kita itu bisa jadi lebih indah dan lebih enak didengar sama suami. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu cerewet kan suami juga jadi sumpek ngedengerin kita. Itu satu. Kedua, temen aku pernah ada yang minta saran dari aku. Oke, gimana ya caranya buat gini, gini, dan gini. Terus aku kasih saran. Tapi akhirnya justru balik komplain ke aku. Salah, nggak bisa dong. Itu kan harusnya gini, 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 gini gitu. Nah kalau kayak gitu tuh, itu jenis cerewet yang kayak gimana? Ada 2 pertanyaannya. Wih, kaget. Luar biasa. judulnya cerewet. Oh iya benar. Maka Tapi aku ustadznya nggak cerewet juga. Ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Yang pertama. cerewet itu dengan menggunakan bagaimana? Gunakan kata-kata yang mereka bisa pahami. Betul. Yang paling lucu, oh ibu-ibu cerewet sama kucing. Kenapa kamu? Dia tidak ngerti. Harusnya Meong, 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 meong. Kucingnya ngerti. gitu. Ibu, cerewet sama anak bayi yang lagi nangis tengah malam. Kenapa ini menangis tengah malam? Jam 1 ini. Karena dia tahu itu anak kecil jam 1. Ibu. Ya. Kata Caca tadi gimana nih? Kata-kata yang diberikan kepada mereka adalah kata-kata yang dimengerti, yang dipahami. Kalau perlu kaulan, Karima. ya kata-kata yang mulia, kata-kata yang selembut. Dan ingat, hati-hati kemakan dengan omongan sendiri. Pertanyaan kedua Caca adalah gimana kalau pertanyaan itu itu cerewet itu dibalikan kepada kita. Ini hati-hati. Mata kuluna lima tap alung. Kenapa kau pintar mengungkapkan kamu sendiri tidak melakukannya? Makanya kalau mau mencerewetkan sesuatu yang kita bisa lakukan. Jangan mencerewetkan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tidak bisa minum berdiri ya. Baru dia minum berdiri. Kan salah. Salah. Makanya Caca nggak bisa mencerewetkan. Harus bangun pagi. Jangan telat bangunnya. Soalnya dia juga telat. Itulah. Nasihatilah, cerewetlah sesuatu yang kau bisa lakukan. Betul. Karena orang kan bercermin. Pakailah perawatan ini, mukanya aja gak becus. Iya. Terus pemilihan kata-kata bahasa yang bagus gimana Ya. supaya enak Pak Ustadz? Ya, jadi kata-katanya yang mudah dipahami, yang sopan, tidak menjudge, apa? Menjudge. Ya, itu maksudnya. Menjudge. Kan mulut saya Iya, beda, iya, benar, Pak Ustadz. giginya lebih lebar. Iya, bisa aja ngelesnya. Jadi gitu ya, Heeh. sebaiknya. Apalagi kalau ke anak-anak, bahasa anak-anak yang digunakan. Betul. Naning, ning, nang, ning, Long, long, nang, ning, nang, ning, long. Malam-malam udah bangun Iya, gitu ya. kalau orang berkumis jangan nang, ning, nang. Tidak boleh, harus beda kata-katanya. Ustadz siapa yang mau ditambahkan? Makanya Silakan. Nabi Musa diajarkan oleh Allah untuk berdoa sebelum berceramah. Makanya Nabi Musa diajarkan oleh Allah supaya dia sebelum berkomunikasi dia berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Dia baca doa dulu, ya Allah lapangkan dadaku supaya aku bisa berbicara, supaya aku bisa cerewet dengan cara yang bagus gitu loh. Jadi kadang-kadang kita cerewet aja tapi orang nggak paham. Masuk telinga kanan, keluar telinga orang. Kemudian supaya bisa masuk ke dalam orang lain kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku kemudian supaya aku bisa berbicara dengan lincah, supaya aku bisa berbicara, supaya aku bisa cerewet dengan bermakna gitu loh. Jadi ada orang-orang yang bisa mengerti pemahaman apa yang kita pahami karena tidak semua yang kita ucapkan sama dengan pemahaman orang yang mendengarkan. Betul. Iya. Makanya buat orang tua yang mau menasihati anak, bacalah surah Ali Imran ayat 200 sebelum menasihati anak. Termasuk guru yang mau mengajar di kelas, tenang dulu, tenangkan, tarik nafas,
kemudian baca surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baru kemudian kita mengungkapkan. Kalau memang berdebar-debar ada ketakutan bertausiah, berbicara di depan orang banyak, bacalah ayat kursi. Iya ya Bu ya. Siapapun. Tuh Bu, jelas ya Bu ya. Jadi gimana Bu, cerewet itu penting gak Bu? Wajib gak Bu? Tapi jangan keseringan juga Bu ya. Ingat kalau keseringan suaminya gak mau pulang loh Bu. Stop. Apa tuh? Keseringan bahaya, kayak Kenapa? radio rusak. Aduh Masya Allah luar biasa nih tema kita hari ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana karena masih banyak banget ilmu yang akan dibagikan oleh narasumber kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Itu yang harus dia dalami. Dari hadis ini bahwa insya Allah kita akan dibantu. Bukankah Allah membantu 3 manusia?